Serial diawali dengan sebuah scene di mana anak-anak bermain suatu permainan jadul bernama permainan cumi-cumi. Permainan yang membagi dua regu, penyerang dan penjaga. Penyerang dikatakan menang apabila berhasil menginjak bidang kecil di atas kepala cumi-cumi. Scene berikutnya tampak Song Gi-hyun, pemeran utama dalam drama ini, sedang makan saat ibunya memberikan ia uang sebesar 30.000 won untuk membelikan Ga-yong, putri Gi-hyun, makanan yang lezat serta hadiah karena hari ini adalah ulang tahun Ga-yong. Namun setelah ibunya pergi, Gi-hyun justru mencuri ATM milik ibunya yang disembunyikan dan memakai uangnya untuk berjudi pacuan kuda. Setelah beberapa kali gagal, Gi-hyun akhirnya berhasil menebak urutan kuda dan memenangkan 4.560.000 won. Gi-hyun yang senang hendak mengajak Ga-yong makan di tempat yang enak dan membelikannya hadiah yang mahal. Namun naasnya, di pintu keluar ia malah bertemu dengan para penagih hutang. Gi-hyun yang panik berlari masuk ke dalam gedung lagi dan menabrak seorang wanita. Ia lalu meminta maaf dan lanjut berlari, tapi pada akhirnya ia tertangkap di dalam toilet. Untuk menyelamatkan dirinya, Gi-hyun hendak memberikan uang sebesar 4.560 won yang baru ia dapatkan. Namun kesialan berikutnya ternyata wanita yang tadi ia tabrak merupakan seorang pencuri. Akhirnya Gi-hyun harus rela dipukuli rentenir dan dipaksa menandatangani surat perjanjian penyerahan organ tubuh apabila ia tidak dapat membayar semua hutangnya bulan depan. Dengan sisa uang yang Gi-hyun miliki, ia memutuskan untuk bermain capit boneka dan mendapatkan sebuah hadiah dengan bantuan anak kecil. Gi-hyun lalu menemui putrinya dan mengajaknya makan di sebuah kedai tteokbokki. Di sana, Gi-hyun meminta maaf karena mengajak Ga-yong makan di tempat sederhana dan memberikan Ga-yong hadiah dari mesin capit boneka. Ternyata isi kotak hadiah tersebut adalah sebuah mancis berbentuk pistol. Agar tak dimarahi mantan istrinya, Gi-hyun menyimpan lagi hadiah tersebut dan berjanji akan memberikan Ga-yong hadiah yang lebih bagus tahun depan. Selesai mengantarkan Ga-yong pulang, Gi-hyun bergegas pulang. Namun kereta yang hendak ia tumpangi sudah pergi. Gi-hyun akhirnya terduduk pasrah. Tiba-tiba seorang pria misterius dengan jas rapi dan sekoper uang memberikan Gi-hyun penawaran main dakji bersamanya. Jika Gi-hyun bisa menang melawannya, pria misterius itu akan memberikan Gi-hyun 100.000 won. Namun jika Gi-hyun kalah, Gi-hyun harus rela ditampar oleh pria misterius tersebut. Setelah beberapa kali ditampar, akhirnya Gi-hyun berhasil mendapatkan lebih dari 500.000 won. Pria misterius tersebut mengajak Gi-hyun untuk ikut bermain lain agar dapat lebih banyak uang. Awalnya Gi-hyun mendadak menolak, namun ia terkejut karena pria misterius itu mengetahui banyak hal tentangnya. Pria misterius itu lalu memberikan Gi-hyun sebuah kartu nama dengan nomor telepon dan pergi begitu saja. Sebelum Gi-hyun pulang, ia mampir membeli ikan di sebuah kedai dekat rumahnya. Tampaknya bibi penjual ikan dan Gi-hyun sudah lama saling kenal. Gi-hyun lalu bertanya bagaimana kabar Sang-woo, putra bibi penjual ikan yang kini sudah sukses. Bibi berkata bahwa Sang-woo sedang dalam perjalanan bisnis. Sesampainya di rumah, Gi-hyun memberikan sebagian uang pada ibunya. Ibunya lalu bertanya bagaimana pertemuan Gi-hyun dengan Ga-yong dan memberitahu Gi-hyun bahwa Ga-yong tahun depan akan pindah ke Amerika.
karena ayah tirinya dapat pekerjaan di sana. Ibu Gi-hyun lalu meminta Gi-hyun untuk berusaha mendapatkan hak asuh Ga-young dengan membuktikan bahwa ia dapat menafkahi putrinya. Saat hendak tidur, Gi-hyun terus memikirkan perkataan ibunya sambil memikirkan Ga-young. Ia lalu memutuskan untuk menghubungi nomor di kartu nama yang diberikan oleh pria misterius tadi. Gi-hyun menuruti perintah pria di telepon dan menunggu di sebuah simpang. Setelah beberapa saat, sebuah mobil menghampiri Gi-hyun dan meminta Gi-hyun untuk masuk. Sebuah asap lalu disemprotkan dan membuat Gi-hyun tiba-tiba pingsan. Suara keras membangunkan Gi-hyun. Ternyata ia sudah berada di atas kasur dengan pakaian yang sudah diganti. Terlihat di sana banyak pemain lain yang sama bingungnya seperti Gi-hyun. Gi-hyun lalu berbicara dengan seorang kakek-kakek dengan penyakit tumor otak dan mengetahui bahwa kakek itu merupakan orang pertama yang datang ke sana karena nomor di baju kakek itu adalah 001. Sementara Gi-hyun adalah orang ke-456 alias orang terakhir. Tiba-tiba terdengar sebuah keributan. Doksu, pemain nomor 101, dengan tato ular di wajahnya, memukuli seorang wanita bernama Kang Seibyok, pemain nomor 067, yang mana Seibyok adalah pencuri yang mencuri uang 4 juta won milik Gi-hyun. Tiba-tiba sekelompok penjaga dengan pakaian berwarna pink dan memakai topeng berbentuk kotak dan lingkaran masuk ke sana. Mereka menjelaskan bahwa akan ada 6 jenis permainan yang akan dimainkan para peserta, dan hadiah yang nanti akan para peserta dapatkan dapat diketahui setelah permainan selesai. Gi-hyun menyadari bahwa Sang-woo nomor 218, anak dari bibi penjual ikan, juga ada di sana. Setelah briefing singkat, peserta lalu diminta menandatangani perjanjian dan dibawa untuk berfoto sebelum memulai permainan pertama. Tampak seorang pria dengan topeng dan baju serba hitam mengawasi jalan permainan. Pria tersebut bernama frontman yang tugasnya mengatur jalannya permainan. Para peserta kini berada di sebuah lapangan terbuka dengan robot raksasa yang sudah menunggu mereka. Ternyata permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau, yang mana para pemain dapat bergerak maju saat robot tersebut berkata lampu merah, lampu hijau. Pemain yang bergerak setelah kata-kata tersebut akan dieliminasi. Bagi para peserta yang berhasil melewati garis akhir tanpa tertangkap dalam 5 menit dapat lolos dari babak ini. Permainan dimulai peserta nomor 324 memimpin, namun ia membuat gerakan saat robot tersebut membalikkan kepalanya. Akhirnya ia dinyatakan tereliminasi dan suara tembakan pun terdengar, membuat peserta 324 tersungkur. Peserta 250 lalu berusaha membangunkan peserta 324. Namun ia terkejut melihat peserta 324 tiba-tiba memuntahkan darah. Tahu ada yang tidak beres, peserta 250 berusaha melarikan diri. Namun pergerakannya terdeteksi robot. Ia pun ditembak. Melihat penembakan yang terjadi, para peserta lain berbondong-bondong melarikan diri, membuat terjadinya penembakan massal yang memakan banyak nyawa peserta. Setelah penembakan selesai, tersisa beberapa peserta yang masih berdiri mematung. Mendeteksi tidak adanya lagi pergerakan dari para peserta, robot itu melanjutkan dengan tempo yang lebih cepat. Gi-hyun yang masih shock terduduk dengan mayat di pangkuannya.
Sangwoo nomor 218 alias anak bibi penjual ikan berkata kepadanya, jika Gi-hyun ingin terus mematung seperti itu, dia akan mati karena waktu tinggal 2 menit lagi. Sangwoo menyarankan agar Gi-hyun bersembunyi di balik orang lain agar pergerakannya tidak terdeteksi oleh robot. Gi-hyun mengikuti saran Sangwoo. Ia menggerakkan tenaganya untuk bisa melewati garis akhir. Namun saat hampir sampai, Gi-hyun tak sengaja menginjak tangan seorang peserta yang sudah mati dan Gi-hyun hampir terjatuh. Untungnya ada Ali, peserta nomor 199, yang menahan Gi-hyun tepat sebelum robot membalikkan kepalanya. Akhirnya dalam waktu tepat 5 menit, Gi-hyun dan Ali berhasil melewati garis akhir. Sementara sisa peserta yang masih berada di luar garis ditembaki sampai mati.